Halo adik-adik semuanya. Halo. Halo, apa kabar? Shalom. Salam. 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 Salam apa? Salam juga Mas Rudi. Salam Dian. Salam Mas Rudi. Ya, di sini kami bertiga akan melayani adik-adik semuanya untuk memuji nama Tuhan, bersyukur, dan selalu bernyanyi. Bener nggak? Benar Mas Rudi. Tapi selain bernyanyi, kita juga harus mendengarkan firman Tuhan. Tuh. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang di rumah juga nyanyi loh, walaupun tetap di rumah. Bener? Benar? Oke, kita mulai. Boleh tepuk tangan, boleh berdiri, boleh loncat juga. Kesempatan hari ini juga kita tetap diberi kesehatan, apalagi kegantengan, boleh juga, apalagi diberi senyuman dan kesukacitaan. Bener tak? Benar sekali. Sebelum kita melakukan aktivitas kita harus ngapain dulu? Berdoa Pak. Berdoa. Berdoa. Oke, siapa yang di sini bersedia berdoa? Yang di rumah juga bersedia berdoa siapa? Yo, siapa? Bapak Ibu nih Pak. Tuh. Tian? Kan, boleh. Iya. Oke. Rafa ada kesibukan nggak? Oh, ada. Apa? Meeting. Oh, meeting. Ya udah. Intinya masuk jadi yang berdoa. Udah, silakan Mas, silakan. Oke, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih anak-anak-Mu, para remaja GKJ Mergangsaan dan segala para remaja yang ada di Indonesia ini, khususnya di dunia ini, telah Engkau berikan kesehatan, kemakmuran, dan kesukacitaan yang datang dari-Mu saja. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih pada kesempatan hari ini Tuhan perkenankan kami untuk beribadah, bersekutu, dan memuji nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan bersama-sama ini, walaupun tidak dalam satu bagian pertemuan, tetapi kami percaya bahwa dengan perpisahan di rumah masing-masing, hati, pikiran, perbuatan, dan mulut kami hanya tertuju kepada-Mu saja. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami berdoa hanya dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit
dan lindungi kami. Amin. Amin. Oke, apalagi saat ini kita kira-kira? Sebelum kita masuk ke firman, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Firman-Mu pelita bagiku. Ya, oke, saatnya gitaris memainkan. Masuk ke firman. Siapa yang memimpin firman? Kenapa? Jarumnya Mas udah nunjukin kok. Jarumnya ke atas Mas. Satunya ke bawah. Jam. Ini jam. Mana? Kamu ada apa? Ada acara apa? Ada meeting Mas di sana. Meeting. Dadah guys. Oke. Ditinggal sama apa? Sebentar. Ya apa? Meeting dulu katanya. Kamu meeting juga gak? Kalau meeting bareng Mas. Meeting juga? Meeting Mas. Bisa Mas. Ya HP-nya. Rono Mas. Sana. Oh sana ya. Sana Mas. HP-nya, Oh ya. Siap. Ya, tinggal pergi deh akhirnya. Apalah. Oke adik-adik semuanya ada di sini dan di rumah. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam firman Tuhan, dan pada kesempatan hari ini mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang di rumah. Buka Alkitabnya, biasakan menggunakan Alkitab buku. Buka Alkitabnya pada Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Ya. Apa judul perikopnya adik-adik? Ya, benar sekali. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka,
apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman-teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat, dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dan dengan mereka, ia mengambil roti, memecah berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan kepada apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Ya, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Terus kok? Urung. Bisa patin tuh? Urung. Tapi sih iso? Bisa. Ya, adik semuanya, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35, di mana judul dari kopnya adalah tentang setelah kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus yang Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Nah, adik semua yang di rumah, jadi begini, dimana saat kita sedang merasakan kesedihan, merasakan galau, kalau bahasa anak muda, remuk, darling. Nah, biasanya kita ngapain? Kalau kita lagi galau, lupa ngerjain tugas, terus tiba-tiba tugasnya itu udah ketinggalan dan kita malah mendapatkan nilai yang sangat buruk. Apa yang terjadi? Kita kadang-kadang terus marah. Kalau kita misalnya sudah menjalin dengan seseorang pertemanan, kita dijelek-jelekan, kita dibully, apa yang terjadi? Kita marah, kepercayaan itu nggak ada.
Terkadang sesuatu yang kita lakukan seringkali kita lakukan dengan tanpa kita sadari dan membuat kita menjadi sangat buruk. Inilah yang dirasakan oleh dua orang itu saat Yesus menampakkan diri dan mereka berdua kurang percaya akan iman. Nah, adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini pun Mas Uci akan menjelaskannya melalui sebuah ilustrasi. Dan pada kesempatan ini juga kiranya ilustrasi ini menjadi gambaran untuk kalian semua bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu benar-benar nyata dan itu akan menjadi dasar dalam hidup kita bahwa apa yang kita lakukan dengan baik itu akan menentukan kita. Inilah ilustrasinya.
Gayuba Remix. You know I'm gonna get Ya, halo adik-adik, sudah selesai kan menonton videonya? Kiranya apa yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar pada video tersebut dapat kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya semua yang kita lakukan juga, hati, pikiran, perbuatan, dan mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada Allah telah selesai mendengarkan dan merasakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tetap benar menjadi nyata dalam hidup kami dan kami dapat melakukannya dengan sepenuh hati, sukacita dan semangat. Sekiranya apa yang kami lakukan sepanjang hidup kami tetap menjadi kemuliaan-Mu saja. Oleh karenanya kami mohon berkat-Mu yang melimpah sehingga hati kami, iman kami tetap menjadi fokus dan percaya kepada Tuhan Allah. Tanpa melihat, tapi kami merasakan bahwa kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa, sertai kami, berkatilah dan lindungilah. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, sebelum kita tutup,
mari kita bersama-sama akan menyanyikan bersama-sama, dan Mas Rudi juga akan mengundang dua saudara teman Mas Rudi, saudara teman, ponakan keluarga, dan apa aja yang berasal dari luar negeri. Kita panggilkan teman Mas Rudi yang habis dari meeting di Goa Rapa. Selamat datang di Rapa. Kayaknya ada yang kurang ya? Iya nggak sih? Oh, kayaknya. Iya, ada yang kurang. Gitarnya. Oh enggak, bukan. Orang yang gitari maksudnya. Siapa? Iya, kita panggilkan. Tian. Siap Mas? Gitari, oh belum. Tapi aku mau nih dia. Cek sound. Musik, nanti tak tinggalin kantor. Kali ya. Kantor. Waduh. Sebentar. Oke. Kita tunggu dulu beberapa tahun ya guys. Udah datang. Oke. Punya Mas Tia. Oke. Sebelum kita tutup, kita mau nyanyi apa dulu, Mas? Apa? Sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah. Supaya kita selalu tetap semangat, tetap sukacita, enggak capek, ya kan? Banyak sedang ada dalam kondisi yang seperti ini, kita tubuhnya harus kuat dan jangan lelah. Bener nggak? Bener lah. Nah, oke. Udah siap belum? Lagi cek sound. Kemarin habis konser. Kok ramu nih? Hah? Kok ramu nih? Ya, hati aku. Rusak kita nih. Ya, Selamat. sudah? Yo, intro. Main. Jangan lelah.
di atas dasar iman. Jadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, tepuk tangan buat itu. Tepuk tangan buat saya. Oke. Enggak. Terima kasih. Jadi semuanya jangan lupa tetap selalu berdoa, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, dan tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Bener? Ada yang mau disampaikan? Mas, kenapa? Mungkin bisa tanya Mas Tian dulu. Balik lagi. Apa? Ada yang mau disampaikan? Mungkin bisa tanya Mas Udi lagi. Oke. Enggak ya. Enggak. Ya, saya sampaikan yang poring-poring di rumah. Apa ya? Poring-poring di rumah jangan poring-poring. Oh, apa itu? Kenapa? Hah? Kenapa? Ya selalu smile aja, bahagia aja. Betul sekali. Nanti kalau poring-poring di rumah terus lesu, malah jadi sakit kalian. Betul sekali. Tetap semangat. Terus jangan lupa subscribe ya. Subscribe apanya? Channel ini. Oke, siap. Dadah. Salam. Sampai jumpa. Subscribe guys.